Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ketiga kita, yaitu materi metode presipitasi. Nah, metode presipitasi itu di dalam bidang farmasi bisa digunakan untuk menjadi suatu terobosan baru untuk membuat obat yang antisolven. Nah, salah satu strategi yang bisa atau dapat kita kembangkan untuk meningkatkan kelarutan ataupun ketersediaan hayati dari suatu obat adalah kita melakukan nanosiasi atau memperkecil ukuran dari partikel hingga mencapai derajat ukuran nanometer. Nah, terobosan-terobosan baru ini di beberapa obat terdapat obat yang memiliki kelarutan yang buruk. Yang kita tahu bahwa ada beberapa obat yang memiliki kelarutan yang buruk di dalam air, sehingga itu dapat menyebabkan obat tersebut memiliki bioavailabilitas yang rendah. Nah, beberapa metode kita dapat lakukan untuk menangani masalah ini dengan preparasi kandidat obat tersebut di dalam sediaan nanosuspensi. Nah, apa sih nanosuspensi itu? Nah, nanosuspensi dapat dihasilkan melalui bottom up maupun top down. Nah, variasi metode bottom up variasi dari kedua nanosuspensi ini yang paling banyak atau yang telah banyak dikembangkan itu tuh metode bottom up. Nah, salah satunya itu adalah sonopresipitasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sonopresipitasi? Metode sonopresipitasi ini merupakan metode yang menggabungkan antara hidrosol presipitasi dengan ultrasonikasi. Nah, di mana metode ini bertujuan untuk mendapatkan derajat ukuran partikel yang lebih seragam dengan kisaran ukuran antara 10 sampai 1000 nanometer. Nah, terus berikut ini saya ada menemukan jurnal metode sonopresipitasi. Nah, judulnya itu adalah formulasi, karakterisasi, dan aktivitas antioksidan nanosuspensi morin. Di mana di sini pada jurnal ini dikatakan bahwa metode sonopresipitasi telah berhasil digunakan untuk membuat nanosuspensi obat yang bersifat lipofil seperti fisetin, clotrimazole, isradipin, dan juga kurkumin. Nah, kemudian kita juga bisa lihat pada tabel ini yang merupakan hasil karakteristik nanosuspensi menggunakan morin. Nah, formulanya ada 7, kemudian stabilizer, ada sodium, ada polisorbat, ada polivinil, ada fluoronik, SLS polisorbat, SLS PVA, SLS fluoronik. Ya, di sini konsentrasi 0,5 banding 1. Ukuran partikel yang kita dapatkan adalah 670, 764, 1360, 899, 596, 201, 192. Nah, yang metode presipitasi ini kan tujuannya itu mendapatkan derajat ukuran partikel 10 sampai 1000. Nah, pada formula F3 itu melebihi daripada tujuan yang kita inginkan, sehingga yang lolos itu F1, F2, F4, F5, F6, F7. Dan jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa metode sonopresipitasi dengan morin dapat digunakan untuk menjadi suatu suatu manfaat bagi sediaan nanosuspensi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang salah satu jurnal yang berjudul Pengaruh Perbedaan Pembuatan dengan Metode Dispersi dan Presipitasi pada Karakteristik Fisik dan Rasio Kekeruhan Suspensi Kloramfenikol. Nah, perlu diketahui bahwa suspensi sendiri itu merupakan sediaan farmasi yang dibuat karena mengandung bahan obat yang tidak larut dan terdispersi dalam fase cair. Nah, metode pembuatan suspensi sendiri itu ada 2, yaitu menggunakan metode dispersi dan juga metode presipitasi. Nah, metode dispersi sendiri digunakan karena partikel pada pembuatan suspensi harus benar-benar terdispersi dalam fase cair. Sedangkan pada metode presipitasi menggunakan pelarut organik untuk melarutkan partikel yang tidak larut agar dapat tercampur dengan air. Nah,
Penggunaan metode dispersi dan metode presipitasi itu dapat berpengaruh pada karakteristik fisik dan rasio kekeruhan suspensi. Nah, pada metode presipitasi dengan adanya pembahasan serbuk, maka didapatkanlah inti partikel yang lebih halus sehingga dapat memperlambat rasio dari kekeruhan. Nah, sedangkan metode dispersi, bahan langsung didispersikan, maka bentuk partikel masih kasar, maka akan mempercepat rasio kekeruhan.